Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Prasetya, NPM 1814373041. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu BGP. Sebelum membahas tentang BGP, saya akan masuk dulu ke dalam Dynamic Routing Protocols. Di dalam Dynamic Routing Protocols terbagi atas dua, yaitu Interior Gateway Protocols dan Exterior Gateway Protocol. Lalu apakah itu Internet Gateway Protocol? Internet Gateway Protocols digunakan di dalam sebuah autonomous sistem tunggal. Sedangkan Exterior Gateway Protocols digunakan oleh router-router antar autonomous system yang berbeda. Seperti yang bisa dilihat dalam gambar di layar, EGP hanya dalam jaringan lokal, sedangkan EGP masuk jaringan internet secara pengertian secara mudahnya. Oke, lanjut ke dalam BGP. BGP atau Border Gateway Protocols merupakan routing protokol yang berfungsi untuk mempertukarkan informasi antara AS atau autonomous system. Dari sekian banyaknya protokol routing, hanya protokol BGP adalah yang termasuk dalam Exterior Gateway Protocol atau EGP. BGP merupakan salah satu jenis routing protokol yang banyak digunakan di ISP besar seperti Telkomsel, Indosat maupun perbankan. BGP memiliki kemampuan untuk mengontrol dan mengatur trafik dari sumber berbeda dalam network multi-home atau tersambung ke lebih dari satu ISP atau Internet Service Provider. Tujuan utama BGP adalah memperkenalkan kepada publik di luar network atau upstream provider atau peer tentang rute atau porsi spasi address yang dimiliki dengan meminta izin membawa data ke suatu spasi address tujuan atau mengadvertise. BGP versi terbaru saat ini adalah BGP versi 4 yang sudah mendukung CIDR atau Classless Internet Domain Routing. Lalu apakah itu AS atau Autonomous System? Autonomous System adalah kumpulan dari jaringan dalam administrasi atau kebijakan yang sama. AS diperlukan bila suatu jaringan terhubung lebih dari satu AS yang memiliki kebijakan routing yang berbeda. Jadi dalam pengimplementasian nanti akan saya perlihatkan bagaimana apa itu letak AS dan apakah fungsi AS itu. Lalu bagaimanakah cara kerja BGP routing? Yang pertama, saat sebuah router BGP baru dibangun, peer-peer BGP dengan sendirinya melakukan pertukaran tabel routing yang mereka miliki. Seperti kita bertukar data masing-masing bertukar data dengan teman kita melalui kertas. Dia memberikan kita datanya dia dan kita memberikan datanya kita. Kita memberikan datanya kita sendiri kepada teman kita itu. Yang kedua, setelah itu peer-peer mengirim notifikasi atau pemberitahuan berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada tabel routing. Jadi setelah ada perubahan data, kita akan memberikan seperti pemberitahuan pada teman kita itu bahwa mungkin berat badan kita sudah bertambah secara implementasi secara mudahnya. Yang ketiga, update message memberi informasi peer BGP hanya untuk satu patch. Bila perubahan yang timbul mempengaruhi banyak patch, maka multi update message perlu dikirim. Setelah BGP menghimpun update routing yang dari beragam AS atau autonomous system, protokol akan membuat keputusan untuk mengambil patch spesifik untuk masing-masing rute tujuan.
BGP menggunakan atribut fetch atau fetch atribut yang dilepas padanya melalui update message agar bisa menentukan satu fetch terbaik bagi setiap tujuan. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan ke dalam Cisco Packet Tracer secara langsung. Oke, pertama sebelum mengkonfigurasikan setiap routernya, kita ambil dulu router. Saya di sini menggunakan tipe router 1941. Kita gunakan dua router. Jadi di sini langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu mematikan routernya terlebih dahulu, baru menambahkan port serial ke dalam router. Sama kita lakukan kepada router yang kedua, matikan terlebih dahulu, baru kita masukkan port serialnya, lalu aktifkan kembali. Oke, yang kedua kita masukkan switch ke router agar bisa memperbanyak klien, dan penjelasannya pun akan lebih mudah. Yang kedua, saya akan menggunakan dua klien di sini atau dua PC. Kabel serial yang digunakan ialah kabel serial ICE. Saya masukkan ke port 010, sama seperti router kedua. Lalu saya ambil gigabit Ethernet 0/0 ke flash Ethernet 01 ke switch, lalu ke klien juga sama. Di sini saya menggunakan gigabit Ethernet 0/0. Jadi agar mudah mengingatnya, saya urutkan. Agar mempermudah IP routingnya, saya akan catat di sini net ID yang saya gunakan 192.8.20.0/24. Yang kedua saya gunakan net ID 192.8.21.0/24. Yang ketiga saya buat dua-dua saja, net ID 192.168. Routing tabel ini atau pengalamatan ini dibuat agar kita mudah mengingatnya agar tidak lupa. Oke, pertama kita masuk ke command line interface router 0. Ini akan saya rename ke router AS Autonomous System 100. Di sini saya akan ubah juga ke AS 200. Lalu kita masuk ke interface yang tadi. Pertama kita ketik no, enter. Lalu enable konfigurasi terminal atau conft, masuk ke serial interface serial 0/1/0. Lalu masukkan IP add IP address yang sudah seperti yang sudah dilihat. Di sini kita masukkan IP port yang di sini. Otomatis kita harus masukkan
sesuai IP yang sudah disediakan, yaitu IP add 192.168.21.1 255 masukkan netmasknya, lalu no shutdown. Kita harus mengaktifkan port setelah diisi IP-nya. Lalu kita masuk ke interface. Nah, di sini kita bisa melihat, jika kita lupa kita bisa melihat di manakah port yang akan kita konfigurasi. Masuk ke interface gigabit 0/0/0. Baru kita masukkan IP address 192.168.20.1. Masukkan netmasknya 255.255.5.0. IP sesuai dengan yang sudah ditentukan, ini 192.168.20.1. Baru kita aktifkan portnya no shutdown. Nah, di sini kabel atau sambungan akan otomatis berubah menjadi warna hijau. Itu tandanya port sudah aktif. Langsung kita masuk ke router 2-nya atau AS2000. Enter. Masukkan lagi enable konfigurasi terminal konfig interface serial 0/1/0. Jika ragu bisa dicek kembali melalui tinggal kita klik yang segitiga, baru kita masukkan lagi, baru kita bisa melanjutkan konfigurasi. Baru kita masukkan IP 192 IP address 192.168.21. IP address sesuai dengan net ID yang ada di sini. Tadi sebelumnya yang port sebelah sini saya masukkan 192.168.21. Jadi di port sini saya masukkan 192.168.21.2. Lalu netmasknya 255.255.255.0. Baru kita aktifkan portnya no shutdown. Ini bisa. Selanjutnya kita masuk ke interface. Selanjutnya kita isi IP port yang sebelah kanan. Interface gigabit 0/0. Baru kita masukkan IP address 192.168.22.1. Lalu kita masukkan netmasknya 0 no shutdown. Setelah selesai, kita masukkan IP ke kliennya sesuai dengan net ID yang sudah disediakan. IP-nya yaitu 192.168.20.2. Gateway-nya kita isikan IP port yang ada di router sebelah sini, yaitu 192.168.20.1. Pertama kita masukkan 192.168.20.3. Lalu kita masukkan gateway-nya 192.168.20.1. Masukkan IP-nya lagi. IP-nya sesuai dengan net ID-nya yang sudah disediakan, 192.168.22.2.
2. Baru kita masukkan gateway-nya 192.168.22.1. Sama juga sebelahnya, PC yang sebelahnya kita masukkan 192.168.22.3. dan juga sebelahnya masukkan juga gateway-nya yang seperti tadi 22.1. Nah, bisa kita coba terlebih dahulu antara PC dengan satu net ID sudah terhubung, antara PC 0 ke router yang pertama sudah terhubung successful, antara PC 2 ke PC 3 successful karena dia terhubung di net ID yang sama. Jadi konfigurasi sudah otomatis bisa. Jadi di sini jaringan terbagi atas 3, yaitu jaringan network yang pertama, network yang kedua, lalu network yang ketiga. Jadi kita coba antara PC1 ke PC2. Gagal. Kenapa gagal? Karena belum kita konfigurasi antara router yang AS100 ke AS200. Oke, lanjut kita konfigurasi ke router yang AS100. Pertama kita masukkan perintahnya, yaitu router BGP, masukkan AS number-nya atau nomor yang kita inginkan. Biasa kalau dalam global, setiap jaringan yang kita buat akan diberikan AS number-nya, maksudnya jaringan service provider, internet service provider seperti Telkomsel, Indosat pasti memiliki AS number. Jadi karena ini simulasi, kita bisa buat dengan kemauan kita. Router BGP sini saya masukkan 100. Baru network yang dimasukkan adalah net ID di jaringan yang sebelah kiri, yaitu network 192.168.20.0. Baru kita masukkan neckboard dari AS100 adalah 192.168.21.2. Kenapa 21.2? Karena kita harus memasukkan IP port yang ada di sebelah sini. IP port yang sebelah sini harus kita masukkan sebagai akses untuk mengakses router yang AS200. Setelah neckboard, kita masukkan remote AS200. Remote AS200 yang ini kita masukkan remote AS router yang ingin kita konfigurasikan. Baru selanjutnya kita konfigurasikan router yang kedua, sama seperti tadi, router BGP 200. Baru kita masukkan networknya yang sebelah sini, network yang sebelah net ID yang sebelah kanan, network 192.168.22.0. Kita masukkan neckboard itu dalam bahasa Indonesia artinya tetangga. Jadi kita harus mengetahui pintu tetangga sebelah agar kita bisa masuk rumahnya. Seperti itu konsep secara mudahnya. Neckboard 192.168.21.1. Kita masukkan IP port yang sebelah sini, alamat pintu untuk masuk ke rumah tetangga tersebut. Kita masukkan remote AS
100. Oke, tanda konfigurasi berhasil yaitu di sini ada tulisan up. Bisa kita coba. Sebelumnya masih antara PC yang terhubung di antara satu jaringan saja. Oke. Sekarang akan kita coba antara PC 1 ke PC 2 successful. Oke. Konfigurasi telah berhasil. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.